Dan ini kan baru pertama kali kan, ada purnawirawan minta wapres diganti itu. Baru pertama kali itu. Tapi kalau ada noise, itu bisa lebih terdengar TNI mengusulkan Prabowo untuk mengganti wapres. Jadi kalau menteri-menterinya Pak Prabowo yang tidak bisa loyal ke Pak Prabowo dan lebih loyal ke Pak Jokowi, saya rasa ini bisa diteruskan nih, upaya pemakzulan ini. Jadi Wiranto kan bilang, caranya gini nih kalau mau majuin Gibran. Orang mungkin tahu ada orang yang namanya Joko Widodo didominasikan OCCRP. Gara-gara Gibran ngomong begini, saya lebih percaya towel jadi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu. Mas Hensat, Henry Satrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Founder lembaga survei Kedai Kopi. Terima kasih nih, diundang lagi di stadion yang bagus ini. Pakar komunikasi politik. Ya. Ini kita mau ngobrol ini tentang disiplin ilmunya Mas Hensat. Apa itu? Sebagai pakar komunikasi politik, kemarin kan itu ada pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI itu yang menggetarkan. Ya. Ada beberapa poin sih, tapi yang menjadi poin yang menghebohkan. Poin ke-8 itu. Poin ke-8 minta Presiden dan MPR untuk mengganti. Untuk mengganti itu kan berarti melalui pemaksulan dong kalau minta MPR. Menurut Mas Hensat, kan kemudian itu jadi bola liar ya, ditanggapi oleh Sutioso dan jadi rame. Hendro Priyono dong. Dan yang hebatnya di Purnawirawan ini ada Pak Tri Sutrisno. Ya, betul. Mungkin kalau tidak ada Pak Tri, mungkin ini dianggap biasa-biasa saja. Ya, angin tapi lalu. Karena ini ada Tri mantan Sutrisno, wakil presiden yang disegani karena punya integritas. Kan gitu kan? Kan banyak orang disegani tapi bukan disegani dari segi integritas. Ya. Kalau orang disegani dari segi integritas itu luar biasa. Tidak akan pernah pudar. Nah, itulah yang ada pada Pak Tri Sutrisno. Sehingga orang tetap segan sama dia. Kira-kira Mas Hensat, apa nih tanggapannya? Ya, itu menurut saya bukan asbun ya, kalau para purnawirawan berbicara. Asbun itu asal bunyi ya? Asal bunyi. Oke. Jadi pasti sudah dipertimbangkan dan mereka-mereka ini kan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selesai hidupnya. Ya, dan kemudian melanjutkan hanya untuk bangsa dan negara. Jadi kalau Bang Abraham baca itu ada 103 jenderal, belum termasuk Laksamana, Marsekal, dan beberapa kolonel. Saya tahu itu Mas Hensat, karena saya diundang juga. Oh gitu, dan itu ada 3 matra kan memang. Jadi lengkap itu. Menurut saya bukan sebuah hal yang main-main gitu. Malah saya menilai ini bisa jadi alat sandra sebetulnya. Kan kalau kita runut-runut sebelumnya kan ada menteri-menteri Pak Prabowo yang manggil bos kepada Jokowi kan. Kemudian muncullah itu ada isu matahari kembar. Oleh SBY. Nah, SBY yang sampaikan kan. Betul. Setelah ada matahari kembar, kemudian Pak Prabowo minta rapatkan barisan. Iya. Nah setelah itu kemudian adalah ini para purnawirawan ini. Jadi kalau dalam politik Bang Abraham, sequence itu, kejadian-kejadian itu tidak bisa dianggap lepas satu persatu. Tidak bisa dianggap kebetulan. Ya, betul. Dan jadi harus kita melihat secara komprehensif juga. Bahkan saya juga berani menarik, itu mungkin juga ada kaitannya dengan pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, saat ini kalau secara undang-undang memang itu sulit. Karena panjang lah urusannya. Tapi kalau dengan pelanggaran berat misalnya yang diatur dengan undang-undang, itu bisa saja terjadi. Nah yang menarik justru komentarnya 2 orang jenderal purnawirawan. Yang pertama adalah Hendro Priyono. Dia mengatakan itu terukur, gitu ya. Pernyataan para purnawirawan ini terukur. Itu mengagetkan terus terang. Karena kan Pak Hendro itu dikenal dekat dengan Pak Jokowi kan. Tapi yang paling menarik menurut saya apa yang disampaikan oleh Wiranto. Ditanggapi oleh Wiranto. Ya, ditanggapi oleh Wiranto, disampaikan oleh Wiranto, dan menurut saya pesan Wiranto itu justru mengandung kunci solusi. Caranya gini nih kalau mau majuin Gibran. Gitu. Jadi Wiranto kan bilang Presiden memahami posisinya yang terbatas. Di negara kita menganut sistem trias politika. Ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Jadi seolah-olah Pak Wiranto mau kasih tahu
ini legislatif ini. Kalau mau, Ya. caranya lewat legislatif. Nah, kalau kita bicara legislatif, Mas Gibran lemah. Karena Mas Gibran ini tidak berasal dari partai kan. Dia sudah dikeluarkan dari PDI Perjuangan, tidak punya partai. Adiknya berusaha untuk membela Kaisang. Tapi ya, namanya adik bela kakak, warganet, masyarakat ketawa gitu. Ah, sudah lah, nggak usah ikut-ikut gitu kan. Tapi kemudian kan kita terus-menerus bertanya, ini kira-kira siapa yang mau coba bela Mas Gibran? Orang-orang kepikirannya langsung ke Bahlil, Ketua Umum Golkar, karena dianggap memang Dekat. sangat dekat dengan Jokowi. Gibran dan sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan kan ada ya gerakan agak menunduk tuh ya. Oh, kita lihat cuplikannya. Tapi saya katakan kalau sampai Bahlil berani keluar dari koalisinya Pak Prabowo, hanya hitungan detik mungkin atau Diganti. hitungan hari, pasti munaslup dia diganti dari Ketua Umum Golkar, kan begitu saja. Dan Bahlil ini kan menurut saya seorang politisi yang canggih juga, pasti dia berpikir jauh ke sana. Nah, mau balik lagi ke sini, lantas bagaimana? Apakah bisa terjadi atau tidak? Menurut saya ini bisa jadi alat sandra. Jadi kalau menteri-menterinya Pak Prabowo yang tidak bisa loyal ke Pak Prabowo dan lebih loyal ke Pak Jokowi, saya rasa ini bisa diteruskan nih upaya pemakzulan ini. Karena kan bisa karena pelanggaran berat kan, kalau saya tidak salah. Salah satunya adalah pengkhianatan, tapi saya lupa apakah korupsi itu juga termasuk yang bisa memakzulkan, atau misalnya penggunaan obat terlarang, apakah itu bisa Perbuatan tercela saja sudah bisa masuk, tapi itu kan panjang perdebatan. ya memang panjang perdebatan. Jadi ini masuk ke hal yang serius. Dan Mas Gibran merespon ini juga gitu dengan apa? Perbuatan Monolog. tercela itu kan kalau bisa dibuka, yang dia punya akun Fufaf itu kan perbuatan Oh tercela. ya, itu perbuatan Tapi itu tercela. kan perdebatan ya. Jauh perdebatannya, tapi juga banyak juga yang bisa kita buka dari beberapa hal yang menyangkut perbuatan adik kakak lah, adik-adiknya misalnya. Itu kan yang menyangkut yang seperti yang disuarakan oleh almarhum Faisal Basri. maksudnya. Dugaan korupsinya. Dugaan korupsi. Nah, gitu. Nah, tapi kemudian direspon lah rupanya ini oleh Mas Gibran kan dengan cara monolog gitu yang sempat heboh ya, karena dia nampaknya ingin sekali scaling up, menunjukkan kualitas dia. Ya, dia melakukan monolog, bicara tentang Demografi, Timnas U17 dan hilirisasi. Ya. Nah, itu Dan dia mengerahkan buzzer itu kan, oh iya gitu. ya supaya di like. Tapi Oh, ternyata like-nya. yang banyak Lebih banyak dislike. dislike itu gimana tuh? Ya karena menurut saya begini. Kalau banyak buzzernya kan. Gini lah Bang, ini mohon maaf kalau saya menggunakan contoh yang salah ya. Tapi menurut saya lulusan dokter umum itu tidak berhak berbicara bagaimana tentang penyakit jantung atau operasi jantung. Karena dia belum pernah masuk spesialis. Dokter umum ya. Ya, jadi maksud saya kalau levelnya Mas Gibran ini mohon maaf, jangan masuk ke ranah yang bukan wilayahnya. Jadi dia boleh saja bermonolog, tapi tolong jangan bicara tentang demografi dan hilirisasi. Saya ambil contoh waktu dia bicara tentang Timnas U17, itu sudah cocok tuh. Tapi memang tidak menimbulkan kontroversi, sehingga sedikit saja yang tahu kalau Mas Gibran tuh bicara tentang Timnas U17. Tapi pada saat dia bicara demografi, hilirisasi, ya tentu saja orang, kenapa sih ini orang ngomongnya begini? Ada yang mengatakan, lo nggak ngasih solusi, lo kan wakil presiden, harusnya kasih solusi. Tapi banyak juga yang menyatakan, wah ini mestinya levelnya nggak kesini. Ya. Saya sih, Memang ilmunya nggak kesampaian. ya makanya saya terus terang, saya mengapresiasi usaha Mas Gibran melakukan monolog. Mungkin dia juga terinspirasi YouTube saya tuh ya, monolog terus. Tapi maksud saya mungkin timnya Mas Gibran itu mesti kasih masukan, kalau Mas Gibran diberikan kesempatan untuk monolog, tolong topiknya jangan jauh-jauh dari apa yang dia bisa. Tolong topiknya yang sesuai kemampuan intelektualnya, itu Mas Iya, Henry mau katakan. iya. Tapi Mas Henry terlalu sopan. Nah, jadi Atau menurut tidak saya, berani. Bukan, menurut saya dia kan bisa bicara tentang UMKM. Oke. Dia bisa bicara tentang bagaimana memimpin daerah gitu ya. Kemudian dia juga bisa cerita tentang catering atau apalah gitu ya. Yang memang Atau PSSI aja lah ya. iya, orang-orang kalau PSSI bahkan ada beberapa yang komen, ini gara-gara Gibran ngomong begini, saya lebih percaya Towel jadi Bapak Kang Towel itu juga sahabat saya, dia bilang jadi tertolong juga gitu. Jadi memang Serba susah. iya, dan
Nah ini kan saya ditanya juga nih Bang, kenapa kemudian Gibran monolog ya? Mungkin itu juga dia ada usahanya untuk membuka dialog dengan presiden. Karena mungkin susah dia berdialog dengan presiden, jadi dia sampaikan dulu lah monolog. Mana Kenapa tahu dia susah berdialog dengan presiden? Apakah dia dianggap remeh? Bukan- Jadi nggak diajak diskusi? ya memang kan secara kualitas jauh Bang. Jauh ya. Kita kan tidak menutup kemungkinan abang ini terlalu sopan, jangan-jangan abang takut. Iya. Jadi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa kehadiran Gibran ini ya memang ya caranya Pak Prabowo menang. Gitu kan. Caranya Pak Prabowo menang kan harus dibantu Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak bisa 3 periode, ya ada Gibran. Ya kualitasnya segitu. Tapi Pak Prabowo saya yakin juga ya udah pokoknya tujuannya adalah saya mau membenahi negara ini, saya harus jadi presiden. Wakilnya Gibran deh gitu ya. Yang penting saya benahi dulu. Nah sekarang dia sudah jadi presiden dan terbukti kan dia bisa menjalankan roda pemerintahan sendiri gitu. Tanpa harus ada bantuan dari Wapres ya. Iya, jadi ya begitu kan karena programnya juga banyak yang nggak jalan ya. Saya sempat bilang sebenarnya Mas Gibran itu punya potensi dan punya bakat menyenangkan orang. Lewat bagi-bagi skincare, bagi-bagi itu mesti diteruskan saja. Jadi tidak perlu berubah, tapi kelihatannya Mas Gibran ini agak berubah sedikit. Mungkin dapat masukan-masukan dari sekitarannya, oh yuk kita mesti monolog nih. Kita mesti bermonolog supaya Supaya kita kelihatan lebih intelektual. ya kelihatan lebih intelektual. Dan dia kan pasti kan ini ngincer 2029 juga. Dia mau jadi presiden ya? Dia pasti ingin lah minimal dia tetap berada di tataran Wapres kan. Dia kan saingannya Mbak Puan. Saingannya kan AHY. Itu kan kelihatannya Di wah atas. intelek gitu ya. Mbak Puan juga wah solid gitu. Belum lagi kalau ketemu Henry Satrio tuh kan ada lagi, wah ini ada lagi saingannya. Kalau Mas Hensat pernah ajar nggak si Mas Gibran? Saya pernah Kasih briefing bertemu gitu. beberapa kali ya. Kan pasti sebagai pakar komunikasi pernah dipanggil tuh Ya, pernah untuk waktu itu. mengajari Gibran. Ya, saya nggak bisa bohong karena ada jejak digitalnya kan. Nanti kalau saya bilang tidak, dicari jejak digitalnya. Nanti Roy Suryo datang lagi, ya itu harus ngaku ya. Dan dulu Mas Hensat waktu ngajari Mas Gibran, Ya. kira-kira gimana menurut Mas Hensat ini kan dosen pasti bisa menilai. Ya, saya sampaikan. Karena saya kan juga dulu mengajar ya, jadi saya bisa menilai mahasiswa saya yang punya kualitas A, B, C, D, dan E. Ya, waktu itu saya sampaikan pada saat dia mau mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Jadi saya satu bis lah sama Mas Gibran, kita duduk berdekatan. Saya sampaikan juga pada saat menyampaikan pidato yang jelas, yang bisa kita pahami. Yang penting itu kita paham dulu apa yang kita omongin. Baru orang. Baru kemudian kita sampaikan supaya orang lain juga paham. Oke. Terus kemudian saya sampaikanlah beberapa misalnya, saya dengar Ibu Mega itu kurang suka kalau ada kadernya yang menyebut PDIP. Jadi kalau bisa sebutlah PDI Perjuangan. Atau ya berarti PDI aja. Nah itu baru tahu. itu saya sampaikan tuh ke Mas Gibran. Jadi pada saat pidato ya dia pidatonya PDI Perjuangan itu omongnya. Sempat saya kasih tahu, tapi waktu itu ya dia menerima, dia tidak. Dan dulu Mas Hensat, menurut Mas Hensat nih sebagai pakar komunikasi politik dan sebagai pengajar, kualifikasi Gibran ini di mana nih? Susah ya Bang, kadang-kadang begini. Orang yang Ini sudah bengong-bengong, terlalu sopan. iya orang yang bengong-bengong itu juga kadang-kadang mengejutkan bisa dapat A juga. Iya, Kalau kita meleng. Iya. Gitu. Dia nyontek ya? Ya saya nggak bilang begitu ya. Abang ini. Iya. Menarik nih Mas. Kalau ujian itu kita susah menilainya. Orang ini bisa A, B, dan Iya, karena karena ada tiba-tiba faktor dia- lain ya. Iya, belum lagi kan kita sebagai dosen ini kan ada satu tantangan kita kan, ChatGPT itu. Iya. Wah, ini Dia tinggal orang cari tiba-tiba aja. ini ChatGPT bukan, ini kan kita pusing juga. Makanya Dia tinggal rubah-rubah sedikit narasi. iya, itu sebenarnya tantangan kita. Nah, ini kan masuk ke ranahnya Bang Abraham tuh, bagaimana seorang mahasiswa harus berintegritas. Kalau mungkin waktu zaman kita dulu kan masalah nyontek aja, cara nyonteknya kita, cara cari taunya kita, gitu ada buku yang disimpan di toilet bahkan kan. Kalau pusing kita lihat dulu di toilet itu. Tapi ya sekarang kan ada ChatGPT itu Masih lebih susah konvensional lagi. dulu ya. Iya, konvensional caranya. Nah, ini terus terang itu tantangan luar biasa. Jadi karena kemajuan teknologi, kita sudah sulit mengukur mana mahasiswa yang punya kualifikasi A, B, C, dan tidak lulus. Ya, dan yang sebetulnya yang paling mudah itu, yang kita ukur itu sekarang Integrity. tuh dari integrity. Oke, itu paling mudah ya. Bukan ngukurnya sih susah ya Bang. Ya. Tapi kalau kita mau lihat quality, Iya. sekarang tuh dari integrity aja. Karena integritas kan nggak bisa pakai ChatGPT kan. Apakah orang ini berintegritas? Ya nggak ada keluar ChatGPT itu. Luar biasa. Mas Hensat kan kita lihat tadi nih, bahwa dia sekarang mulai keseringan monolog nih. Mungkin dia ikuti semua orang-orang yang
Ini kan orang-orang yang hebat semua monolog seperti Mas Hensat suka monolog. Ya, tapi Wapres baru dia yang Saifullah Fatah suka monolog kan gitu. Terus Pak Mahfud MD juga suka monolog. Mungkin supaya dia mempunyai kualifikasi sejajar dengan orang-orang itu, maka dia melakukan monolog. Tapi menurut saya Bung Hensat, monolog ini kan dia sampaikan lewat akun YouTube-nya ya. Kenapa dia tidak memilih berdialog langsung, misalnya kalau ada perhelatan gitu ya. Harus kan dialog langsung aja atau menyampaikan pidato langsung gitu. Karena ada dua hal yang akan sulit ya. Saya nggak bilang dia nggak bisa ya, mungkin akan kesulitan. Yang pertama, tidak semua orang bisa bertanya. Itu kan bahkan ada filsuf Prancis kan mengatakan pada saat bertanya itu berpikir, pada saat berpikir dia ada gitu kan. Jadi bertanya juga bukan merupakan hal yang mudah gitu kan. Kalau kita jadi dosen Bang, kalau kita sulit sekali membuat pertanyaan yang dimengerti, itu yang ada protes semua. Ini pertanyaan saya nggak ngerti. Iya biasa betul. Nah itu kan sulit tuh. Pada saat bertanya, kan nggak enak kalau lawannya juga banyak yang diam gitu ya. Tapi terus misalnya kemudian kalau ada pertanyaan balik misalnya kan, ya itu ya harus bisa dijawab kan pada saat dia membuat show gitu ya. Ya itu harus ada siap ditanya balik. Tapi menurut saya begini ya. Tapi kalau dia bikin show dialog itu juga jadi lucu gitu kok. Wapres masuk ke ranah yang sangat mikro. Karena menurut saya dia sudah punya wadahnya. Lapor Mas Wapres itu menurut saya bisa dijadikan media dan acara sendiri. Acara sendiri misalnya lapor Mas Wapres. Di YouTube ya? Langsung kalau misalnya mau ketemu saya, melaporkan secara live. Itu bisa, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi dipilih aja satu atau dua orang untuk lapor Mas Wapres dan dia langsung menanggapi di situ, itu kan bagus juga gitu. Masa kalah sama Deddy Mulyadi gitu. Udah Mas Hensat kasih masukan nggak dia? Ke siapa? Gibran. Belum Pak, saya terakhir itu ketemu waktu sekali-sekali Sekarang itu nggak aja. pernah dipanggil ya? Belum Pak, belum. Mas Hensat. Apalagi dipanggil Gibran nggak pernah saya Pak. Saya Henry Satrio saya namanya Pak. Mas Ini nggak Hensat. mungkin saya dipanggil Gibran. Tapi kan banyak juga kejadian yang semakin kita bertanya-tanya setelah Gibran yang menurut kita ini agak aneh ya. Karena berdialog, melakukan monolog lewat akun YouTube-nya aja. Dan itu pun masih kontroversial ya. Banyak orang dislike ya. Bukannya like, tapi dislike. Ya, tapi menurut saya dislike itu juga prestasi Bang. Artinya dia ditonton. Jadi betul. Jangan selalu lihat hal yang negatif lah dari situ. Iya, betul, menarik ya. Iya, jadi wah banyak dislike. Besok harus lebih semangat lagi. Penyampaiannya supaya dapat like. Kan lebih kecewa kalau nggak ada yang nonton ya. Iya. Jadi kalau dislike berarti itu orang itu nonton. Coba bayangkan kan, ini Bang Abraham Samad ini kan bahkan saya pun pernah menembus angka 1 juta viewer kan. Pasti dia kecewa betul. Ini kenapa? Di Abraham Samad ini viewernya lebih banyak dari saya gitu kan. Itu kan gitu juga ya? Mengecewakan juga pasti buat beliau itu. Oke, Mas Hensat, tapi kan yang menarik Bapak si Gibran nih, Pak Jokowi ya. Yang kita lihat masih aktif terus ya. Walaupun beliau ini sebenarnya sudah purna tugas kira-kira. Melaporkan ke Mas Roy Suryo dan lain ya, ke Polda ya? Ke Polda Metro. Oh itu kenapa ke Polda ya? Emang boleh? Kenapa dia tidak laporkan ke Baris Polda Jogja gitu atau kan kejadiannya di Jogja bukan? Atau mungkin, Polda Solo lah asal muasal ijazah itu kan? Mungkin karena dia lihat bahwa pernyataan-pernyataan itu sudah pernah disampaikan dulu sebelum di Solo, di Jogja mungkin ya. Cuma memang ada perdebatan locus tempus delictinya ini agak berbeda kan. Iya. Kalau menurut saya kenapa mesti di Jakarta ya? Locus delictinya kan di UGM ya, di Jogja. Tapi kita tidak sedang membicarakan itu Mas Hensat. Ini ada yang menarik. Pak Prabowo mengutus nih Pak Jokowi menghadiri pemakaman Paus. Ya. Kemudian kita sempat lihat tuh di beberapa video berita itu kan ada beberapa kepala negara kumpul tuh hadir ya. Dan ada Jokowi di situ. Kelihatannya Jokowi agak dicuekin, dia sendiri kan. Yang lain berdialog, dia tidak nimbrung berdialog di situ. Abang ini berarti belum mengerti Pak Jokowi. Oh kenapa? Pak Jokowi itu memang senang sendiri. Coba lihat aja di foto-foto itu kan. Pasti sendiri dia berfoto. Ada kebakaran hutan dia berfoto sendiri. Jadi bukan karena dia dicuekin? Bukan, karena memang dia menarik diri sendiri? Sukanya begitu mungkin. Kenapa apakah dia nggak percaya diri untuk berdialog?
sama pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin ada kendala bahasa ya? Saya sih nggak mau bicara itu ya, tapi memang kondisinya kan sedang berduka. Oke. Tapi yang menarik itu juga kan dia sebelumnya ditemenin Jonan ya. Iya. Terus ada Thomas ya, Menteri Thomas Yonon ya kalau nggak salah. Nah itu kan harusnya mereka ngajak ngomong lah. Yang kasihan juga Pak Jokowi masa sendirian nggak diajak ngomong. Masih saat lihat kan itu? Saya lihat. Sendiri kan? Sendirian dia. Bahkan dia ada berapa kali tertangkap kamera di depan kan. Di depan Apakah bukan ini analisis dugaan? Apakah dicuekin sama pemimpin-pemimpin dunia karena Jokowi ini termasuk salah satu pemimpin dunia yang dinominasikan di dalam OCCRP? Apakah itu sebagai tanda boikot pemimpin-pemimpin dunia? Kalau saya sih, saya nggak lihat itu ke sana ya Bang, tapi terlalu jauh. Situasinya Bang ya. Kalau ada acara kenegaraan waktu dia presiden, itu kan pengumuman, ini Presiden Republik Indonesia yang datang. Jadi semua orang juga walaupun tidak kenal, tahu ini presiden. Tapi kan acara kemarin itu kan tumpah ruah. Semua pemimpin-pemimpin dunia ada. Jadi kan kita juga, ini siapa ya? Mungkin nggak kenal juga gitu ya. Karena kan tidak ada pengawalan, tidak ada sebuah upacara kenegaraan. Pak Jokowi kan pernah populer karena masuk dalam majalah Times. Iya, tapi kan dikasih tahu kalau dia Jokowi. Kalau kemarin kan nggak ada yang ngasih tahu dia itu Jokowi. Oh, nggak ada ya. Tapi kan yang jelas ini message-nya Pak Prabowo Bukankah sampai. dia terkenal karena dinominasikan dalam OCCRP? Ya mungkin orang juga kalau ngelihat langsung juga belum tentu tahu kalau dia Jokowi. Tapi orang mungkin tahu ada orang yang namanya Joko Widodo didominasikan OCCRP. Tapi apakah ketemu langsung? Menurut saya tidak, karena dia kan bukan Pierce Brosnan, bukan Tom Cruise yang memang mukanya mendunia. Tapi bukan Zelensky. Ya, Zelensky mukanya mendunia. Tapi dia juga kemarin kan ya ada beberapa yang, tapi saya nggak ngeliat Zelensky kemarin kan, walaupun katanya Macron, ada bukan Macron. Macron gitu misalnya, yang memang pemimpin dunia yang memang sering gitu. Jadi maksud saya kemarin itu ya dia hadir di situ ya sebagai Jokowi dan bukan sebagai presiden yang berkuasa lagi ya. Itu dia merasakan kesendirian itu mungkin gitu ya rasanya. Tapi kan balik lagi itu. Pesannya Pak Prabowo sampai di rakyat Indonesia bahwa tidak ada matahari kembar, yang ada matahari dan utusan. Nah, itu Bang. Jadi itu sebenarnya. Jadi apa makna kira-kira Pak Prabowo mengirim Pak Jokowi itu? Kira-kira kalau menurut kacamata Mas Hensa sebagai pakar politik? Ya, memang kalau saya tidak salah sering sekali presiden yang berkuasa itu mengirim presiden sebelumnya untuk menghadiri sebuah acara kedukaan yang memang levelnya internasional gitu. Dan pada saat Pak Jokowi yang dikirim ke sana sih menurut saya Pak Prabowo tepat juga ya, karena kan memberikan posisi yang menghargai Pak Jokowi itu sebagai presiden ke-7 gitu ya. Apakah kira-kira penunjukan Pak Jokowi oleh Pak Prabowo itu atas inisiatif Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang meminta supaya diutus ke sana? Analisis nih. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo yang menugaskan. Menugaskan. Karena kalau saya tidak salah, pernah juga SBY menugaskan Ibu Mega atau nggak salah ya. Pernah juga begitu untuk hadir di acara. Nggak mungkin lah kan begini Bu Mega dan PSBY. Oh, ini mungkin ya, Jokowi menugaskan Pak SBY. Pak SBY kali ya? Iya, makanya saya bilang nggak mungkin lah itu Mas Hensat. Benar nih kata Daniel ya. Mas Andi, jadi Andi Wijayanto bilang baru kali ini ada Presiden RI yang masih menjabat mengutus Presiden yang sudah tidak menjabat. Dijawab sama Daniel Anzar, ini 3 hari yang lalu. Mas Andi, dulu Pak Jokowi juga mengutus Ibu Megawati untuk menghadiri kremasi jenazah Jokowi mengutus Raja Ibu Thailand. Megawati, bukan SBY. Oh iya, makanya kan saya ralat. Makanya nggak mungkin saya bilang. Oke. Presiden kelima RI Megawati sekarang belum menjadi itu aja. Kan dulu juga Pak Jokowi harmonis sama awal-awal Jokowi. Ya. Yang tidak mungkin SBY. Ya, mungkin saya terlalu berharap ya. Terlalu berharap. Mungkin Mas Hensan ini terlalu dekat secara emosional dengan Pak SBY ya? Belum pernah saya juga. Oh gitu, karena selalu menyebut-nyebut SBY. Kalau AHY saya memang lumayan sering ngobrol lah. Karena kan seumuran. Saya lebih tua sedikit lah dari AHY itu. Mas Hensat, kembali lagi. Jadi apa yang terjadi hal yang lumrah ya, nggak perlu kita perdebatkan secara tajam ya. Tapi terlepas daripada itu semua Mas Hensat, ini kan jalannya kepemimpinan Pak Prabowo ini kan sudah 6 bulan ya. Iya. Kemudian mulai tuh timbul
keberanian kayak purnawirawan mengajukan Ya. semacam rekomendasi kemarin. Itu kan mengagetkan kita semua ya. Betul. Apakah kira-kira rekomendasi yang muncul ketika setelah 6 bulan kepemimpinan Pak Prabowo ini itu didasari apa tuh? Ketidaknyamanan para purnawirawan melihat situasi negara yang sedang tidak menentu. Iya, kan itu dijelaskan ya. Saya lupa siapa yang bicara. Sutioso kalau nggak salah ya. Sutioso. Dia melihat bahwa ini amit-amit Jabang Bayi nih. Kalau Pak Prabowo berhalangan tetap, maka siapa yang secara undang-undang itu akan menggantikan, kayak Gibran kan? Itu yang dikhawatirkan Dikhawatirkan dan langsung saja memang kita tidak bisa menipu kualitas dari Gibran yang memang belum cukup lah ya, belum cukup mumpuni untuk itu. Maka kemudian mereka gelisah. Tapi kalau jadi wali kota kan mumpuni, menurut Mas Hensat. Itu kan wali kota juga dibantuin bapaknya. Oke, jadi ada kegelisahan ya kalau Mas Hensat lihat kegelisahan purnawirawan. Kegelisahan dari para purnawirawan untuk kali ini, makanya saya bilang ini bukan hal yang asbun. Jadi bukan hal yang patut untuk tidak ditanggapi. Jadi makanya kemarin saya sempat ditanya oleh beberapa media. Saya jawab harusnya DPR ini mengundang para purnawirawan ke dalam sebuah rapat khusus yang formal. Ditutup ya, tertutup. Iya, terbuka juga nggak apa-apa. Tapi ini lembaga negara secara formal menghadirkan para purnawirawan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari opini atau rekomendasinya itu. Iya. Supaya apa? Supaya jelas. Supaya jelas dan isunya juga tidak liar kemana-mana. Karena kan dalam ilmu komunikasi kan ada noise ya. Noise itu memang sekarang kita bisa bilang purnawirawan TNI merekomendasikan 8 poin kepada Pak Prabowo gini. Termasuk tentang mengganti Wapres gitu. Tapi kalau ada noise itu bisa lebih terdengar TNI mengusulkan Prabowo untuk mengganti Wapres, kan bahaya jadinya. Karena dalam komunikasi bukan mustahil ada noise-noise seperti itu. Makanya menurut saya harus segera diformalkan ke dalam sebuah lembaga negara itunya penerimaan dari rekomendasi itu sehingga rakyat juga bisa mendengarkan apa sih kemudian yang dikhawatirkan gitu ya. Ya kemudian setelah itu DPR mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasinya bisa macam-macam, bisa misalnya hanya menerima masukan gitu ya, atau misalnya menerima dan kemudian akan dibawa ke Panja misalnya, itu macam-macam. Tapi harus ada langkah-langkah formal dari situ. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Ya karena kayak saya khawatir kalau dibiarkan isunya akan kemana-mana nantinya. Seperti sekarang ini ya, jadi kemana-mana. Iya, jadi ya kita perbincangkan. Tapi Bang, saya mau nanya ya. Nah ini kan yang ditakutkan Mas Gibran mungkin kalau dialog ya. Tiba-tiba ditanya balik gitu. Apa itu Mas? Kalau Mas Gibran mundurkan diri. Mengundurkan diri? Ya. Siapa yang paling kecewa? Apakah kemungkinan besar itu bisa dilakukan Mas Gibran? Ya nggak mungkin. Misalnya mungkin ya. Yang paling kecewa mungkin Siapa Pak Jokowi kira-kira? ya? Oh kalau menurut saya bukan Pak Jokowi. Siapa Mas Hensat? Menurut saya yang paling kecewa Anwar Usman. Saya sudah pasang badan, sudah dihukum. Sudah dihujat se-Indonesia? Iya sudah dihujat tiba-tiba si keponakannya malah mundurkan diri. Kalau tahu gitu, nggak usah maju dari dulu gitu kan. Gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat situasinya profil ya, kalau kita bicara tentang profil seseorang itu kan kita bisa lihat ya, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena habis itu dia bingung kan. Tapi kan menarik nih Mas Hensat ya, setelah 6 bulan mulailah kegelisahan itu muncul dari purnawirawan. Mungkin selama ini purnawirawan menahan diri kan, karena ingin memberi dulu kesempatan kepada Pak Prabowo. Tapi karena sudah masuk 6 bulan, kelihatannya mungkin dia sudah mengalami kegelisahan nih para purnawirawan sehingga dia menyampaikan langsung. Menurut Mas Hensat tadi kan sebaiknya nih, Mas Hensat bilang DPR menanggapi dengan memanggil para purnawirawan. Apakah kalau menurut saya tidak sebaiknya inisiatif memanggil purnawirawan itu dilakukan oleh Pak Prabowo juga? Kan sudah dikasih tahu sama Pak Wiranto kan, lewat legislatif. Iya sudah betul, itu semua orang tahu. Bahwa untuk memberhentikan wakil presiden itu harus lewat mekanisme di DPR. Itu semua orang sudah tahu kan. Tapi kan begini, bukankah rekomendasi itu, dan saya yakin para purnawirawan juga tahu bahwa untuk memberhentikan Gibran bukan lewat presiden. Kalau nggak mungkin purnawirawan nggak tahu kan? Iya, tapi kan kalau Pak Prabowo yang manggil itu too obvious.
Secara politik nggak pas lah. Kan ada yang tabok nyilih tangan itu loh. Kalau nabok orang tuh jangan nabok sendiri lah. Kasih yang lain aja yang nabok gitu kan. Pak Prabowo kan juga punya kekuatan di legislatif. Buat apa? Oke. Lebih baik langsung ke sana. Kemudian ketua MPR-nya kan juga Gerindra kan. Jadi menurut saya lebih dekat gitu jaraknya. Jalannya itu lebih dekat ke sana, udah dipanggil oleh DPR gitu ya. Kemudian didengarkan. Kemudian mungkin juga bisa diberikan masukan oleh DPR supaya DPD juga mendengarkan. Itu kan levelnya MPR kan. Habis itu tinggal rekomendasi kan. Bukankah ini juga diawali harusnya lewat DPR ya? Kan di sana kan kita lihat bahwa ada PDIP. Ya, kalau kita lihat. Karena DPR itu tidak punya alasan untuk tidak menerima purnawirawan. Ya. Karena kan dia harus menjalankan fungsi aspirasi kan. Ya. Jadi dia harus menerima gitu. Makanya Harusnya dia memanggil ya? harusnya dia panggil itu dan terima. Karena ini kan isunya besar. Isunya ini besar loh. Dan ada kaitan dengan masa depan negara. Oke. Jadi bukan isu yang menurut saya sambil lalu aja. Ini isu penting. Mas Hensat, apakah isu ini siapa yang lebih sangat berkepentingan cepat untuk menanggapi situasi ini untuk segera memanggil para purnawirawan? Apakah PDIP atau Gerindra? Ini kan dua partai besar. Kalau menurut saya nggak terlalu penting partainya. nggak partai. Tapi DPR yang harusnya Oke. memanggil itu. Dan menurut saya itu tidak susah. Oke. Nanti kita tinggal lihat nih rakyat. Kenapa kan? Ini Mbak Puan bergulir tidak atau menanggapi? Mungkin karena belum ada yang ngasih tahu. Makanya ini kita kasih tahu. Maksudnya diundang tuh DPR. Dan mungkin juga perlu lebih ada keberanian lah ya untuk memanggil itu. Jadi menurut saya Mas sih. Hensat nggak telepon si Dasko kan? Saya lihat Mas Hensat agak dekat ya. Dasko kan wakil ketua DPR. Oh, kalau menurut saya, Bang Dasko itu pasti lebih memahami apa yang harus dilakukan kan. Karena dia lebih senior dan menurut saya sangat dekat dengan Pak Prabowo gitu. Kalau tiba-tiba manggil kan ini bisa juga dari komisi. Komisi 1 dulu misalnya atau komisi 2 memanggil. Tapi kalau TNI kan adanya di komisi 1. Tapi kalau komisi 2 pemerintahan, mungkin juga bisa panggil itu. Kemudian ya didengarkan aja. Seperti apa biasanya setelah rapat dengar pendapat itu bisa membentuk panja atau kemudian mengeluarkan rekomendasi. Nah, dari itu tinggal ditindaklanjuti. Tapi jangan didiamin. Kalau didiamin jadi isu bola liar sih menurut saya. Dan ini kan baru pertama kali kan ada purnawirawan minta wapres diganti itu. Baru pertama kali itu. Dan ini menggetarkan ya. Menggetarkan dan mengagetkan ada apa. Tapi menurut Bang Abraham tadi, Bang Abraham bilang, ini kalau nggak ada Trisutrisno mungkin biasa-biasa aja. Tapi ini ada Trisutrisno. Mantan wakil. Iya, wapres yang integritinya kita sama-sama tahu bagus gitu ya. Dan kemudian banyak keluarganya juga yang masih di TNI gitu kan. Dan dihormati sekali di kalangan TNI. Jadi ya ini something memang. Dianggap tokoh yang netral ya di TNI. Iya. Oke loh, kan banyak tuh mungkin buzzer juga langsung bilang, wah itu kan jenderal yang sakit hati karena kemarin dipecat sama Jokowi. Fahru Rozi maksudnya kan. Orang lupa kalau Fahru Rozi itu orangnya Luhut. Dan sampai sekarang kan Luhut nggak berani ngomong. Pak Luhut nggak berani ngomong sampai hari ini. Oh jadi Fahru Rozi ini orangnya Luhut ya? Dulu kan dia dikenal orangnya Luhut kan. Sampai hari ini ya, mohon maaf kalau salah, silakan dikoreksi nanti datang ke tempatnya Abraham Samad. Dan sampai hari ini kan Pak Luhut nggak bicara. Biasanya kan kalau ada yang menyinggung-nyinggung Gibran, Pak Jokowi langsung itu, pasang dada. pasang badan ya. Tapi kan kelihatannya sampai hari ini belum ada. Ini semua TNI semua sangat mengapresiasi ini karena ada Pak Trisno. Memang ada kemudian siaran pers atau tanggapan dari organisasi Persatuan Purnawirawan. Yang organik. Ya 3 matra tuh, AD, AU, AL. Tapi gaungnya memang tidak kuat, karena itu tadi nggak ada yang prominent personnya. Prominent personnya kan di Trisutrisno gitu kan. Orang-orang seperti Tiasno Sudarto itu kan juga someone ya. Jadi nggak sembarangan gitu. 103 jenderal kalau nggak salah, plus berapa puluh marsikal, berapa puluh Mas Hensat, kita kembali. Biasa. Seberapa penting atau seberapa urgent mengganti wakil presiden Gibran? Per hari ini? Iya. Kalau kita coba korelasikan dengan permintaan dari purnawirawan. Sebetulnya concern purnawirawan itu bagus, baik dan penting. Gitu ya.
Tapi kalau saya ditanya seberapa urgent untuk mengganti Wapres tanpa ada pelanggaran yang berat, itu sulit sekali dibuktikan. Itu secara urgent. konstitusi kan? Ya. Jadi pertanyaan abang itu saya harus jawab kembali lagi ke hukum dan aparat hukum gitu. Jadi kalau kemudian aparat hukumnya bergerak misalnya untuk membuktikan hal yang tercela misalnya, ya itu kan bergulir tuh. Nah, kalau memang terbukti ya jadi urgent. Tapi kan kalau sekarang ini ya nggak ada angin, nggak ada hujan, ya yang kita bisa lakukan ya dislike monolog kan gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau walaupun saya bilang sih terusin aja. Saya sempat ditanya sama dia. Menurut Mas Henry Satrio perlu nggak Mas Gibran menghentikan monolog? Menurut saya nggak usah dihentikan. Mas Gibran ini terlalu sering berhenti dalam menjalankan kegiatannya. Lapor Mas Wapres sekarang nggak ada lagi tindak beritanya. lanjutnya. Iya, bagi-bagi skincare sekarang juga udah enggak. Masa begitu terus sih? Menurut saya ya udah terusin aja kan, biasanya juga kalau kan itu Gibran TV ya. Ya kan yang menyiarkan kan. Akunnya. Nah, gitu kan biasanya kalau kita kontrak sama TV itu minimal 13 episode lah gitu. Kan akun YouTube-nya itu. Akun Gibran YouTube-nya TV. karena Iya. tapi pakai nama Gibran TV karena saya orang sering diundang TV juga kan. Biasanya itu kalau TV itu kontraknya 13, 26 atau 52 episode gitu. Ya minimalnya 13 episode dulu lah dilalui gitu. Ini baru pertama ya. Baru 3 kan Baru keluarnya. 3 ya. Jadi itu 3 ya, setahu saya 3 sih. Kalau salah ya Mas Gibran kesini lah menjelaskan. Gitu. Oke, berarti menurut Mas Hensat bahwa memang kalau kita lihat ada urgensi ya. Ada hal yang patut sangat dipertimbangkan dari rekomendasi Purnawirawan itu. Ya, ini tidak bisa dianggap lalu, baru yang pertama kali terjadi. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Oke. Terus pasti ada apa-apanya. Jadi ya Kira-kira ada apa-apanya itu apa maksudnya? kalau menurut saya secara politik bisa jadi sandra. Jadi kalau ada menteri-menterinya Pak Prabowo yang tidak lagi loyal ke Pak Prabowo, tapi loyalnya mungkin ke Pak Jokowi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan ini akan lanjut terus prosesnya. Ya gitu ya, jadi alat Ya itu kan analisa politik ya. analisa Menurut saya politik akan ya. ke sana. Bisa benar bisa tidak Ya, ya. jadi yang dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi itu ya harus menunjukkan loyalitas kepada Pak Prabowo lah. Kan banyak menteri-menteri yang berasal dari Pak Jokowi kan. Ya kan kalau kita hitung malah Hampir saya mungkin lebih mudah menjawab siapa menteri-menteri yang ada di lingkaran Pak Prabowo yang memang loyal. Kan kelihatannya makanya udah jelas kan, Menteri Pras, Menteri Sugiono, Wamen Anggaraka, Anggaraka Prabowo, Wamen Sudaryono, Wamen Ferry Juliantono misalnya. Itu aja ya. Yang Gerindra itu lah yang memang sudah lama berada dalam lingkarannya Pak Prabowo. Oke, Mas Hensat, kalau kita lihat kan ini mulai ada semacam pertarungan nih kalau kita lihat ya. Dengan adanya rekomendasi ini seperti tadi yang Mas Hensat katakan, tiba-tiba juga Pak Prabowo sebelumnya kan juga bilang rapatkan barisan dan lain-lain sebagainya. Jadi ada semacam pertarungan kecil tanda petik nih di dalam kabinet itu sendiri, kira-kira gitu ya? Iya, kelihatan sekali kan, dan pasti kan nggak nyaman gini lah Bang. Abang kan pernah jadi ketua KPK, ya kan? Misalnya Abang ini kan mengganti siapa sebelumnya, Taufik Kurahman ya? Bukan, Antasari. Abang jadi ketua KPK, punya anak buah, tapi loyalnya ke Antasari, kan pasti Abang kesel kan? Itu kan orang sudah saya gantikan. Gitu ya. Kamu kalau tetap mau lapor-lapor ke Antasari, ya kamu pergi aja ke Antasari. Pasti kan Abang juga sebagai manusia, kok nih orang nggak loyal betul sama saya. Gitu. Jadi kira-kira seperti yang begitu dirasakan Pak Prabowo, kira-kira Iya, bisa begitu. dengan datanya para menteri ke rumah Pak Jokowi ya? Itu Iya. Oke, berarti kalau begitu Mas Hensat lihat dengan adanya kejadian ini, berarti ini tanda-tanda akan terjadi reshuffle? Iya, menurut saya sih boleh. Gitu ya? Boleh kan, ini sudah 6 bulan. Kalau nggak mau ada ya nanti pas 1 tahun lah. Oke. Ya tapi terserah Pak Prabowo lah ya. Menurut Ini saya. tanda bahwa akan ada reshuffle ya? Iya, saya yakin betul ya. Kecuali memang Pak Prabowo ini sosok pemimpin yang toleransinya tinggi banget gitu. Bukan toleransi, mudah memaafkan mungkin ya? Iya, mudah maafkan dan toleransi ya sudah lah gitu. Kalau dia masih mau menghargai bosnya ya apa salah saya, udah biarkan saja. Gitu kan. Ini kan nggak bahkan di kalangan Gen Z pun tidak diterima. Jadi kalau kenapa kau masih lapor-lapor ke mantan kau, gitu kan bete juga lah pasti. Kalau mau balik lagi ke mantan, balik lagi lah. Oke, sebagai pakar politik nih, menurut Mas Hensat,
memang idealnya menteri-menteri yang loyal kepada Jokowi itu harus diganti ya, karena itu mengganggu kinerja pemerintahan. Iya, harus bisa dibedakan siapa presidennya. Oke. Harus bisa dibedakan Anda loyal kemana. Jadi termasuk kalau menteri-menteri ini yang tetap loyal sama Pak Jokowi datang sana, itu menteri-menteri yang tidak punya etika ya? Kalau menurut saya Pak Jokowi juga mesti kasih tahu orang-orang itu. Enggak, ini menteri-menteri ini nggak punya etika. Nggak punya etika. Jadi wajar diganti. Iya. Dan ya itu tadi kalau menurut saya sih Pak Jokowi wajib juga ngingetin tuh, kamu kan sudah lah, Jangan sudah datang ke saya. selesai. Iya. Laporlah ke Pak Prabowo. Itu kan lebih keren lagi. Itu kearifan ya? Sebagai sahabatnya Pak Prabowo kan Jokowi kasih tahu itu gitu. Walaupun sebenarnya sekedar silaturahim aja bagus itu. Ya tapi nggak perlu juga ke awak media bilang ketemu bos saya, jangan begitu. Oh, seperti Menteri Kesehatan ya? Nah, itu pasti menyakiti hati Pak Prabowo lah. Jadi pernyataan Menteri Kesehatan itu tuh menyakitkan hati Pak Prabowo Menyakitkan kan banyak ya ngomong, bukan cuma bukan juga Budi Gunadi doang ya. banyak. Terang nih ngomong itu nggak salah. Bilang itu bos saya ya? Iya. Oke, masih ada yang mau disampaikan Mas Hasan? Nggak, udah cukup ya. Nanti saya ikut-ikutan kesel kan. Oke. Ini kalau saya kesel gitu atau ada yang saya mau berbicara keras itu kan, ini tolong teman-teman keluar dulu ya. Saya nggak enak juga ngobrol dengan itu. Oke. Pak Prabowo tuh canggih loh kemarin. Bang, itu Pak Prabowo canggih kemarin. Dia kan mau negur keras tuh direktur-direktur BUMN. Dia suruh keluar emang media-media itu bagus tuh. Jadi dia tidak marah-marah di depan orang lain kan. Dan orang itu nggak merasa dihakimi di depan umum ya? Iya, dan yang paling penting pasar tidak terganggu. Kan itu pasti banyak direktur-direktur yang perusahaannya TBK kan. Makanya disuruh keluar kan, apa jadinya pasar kalau ada direktur-direktur yang TBK dimarah-marah sama presiden di situ. Terganggu pasti pasar. Jadi luar biasa. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Mas Hensat. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, dan membuka mata kita lebar-lebar. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.